Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hadir lagi kita dalam acara mingguan persembahan dari Departemen Opjin FK UNER, yaitu acara Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi singkat selama 1 jam untuk ya, diskusi masalah sehari-hari. Dan minggu ini kita kehadiran dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi, bagaimana dengan bertemakan keluhan hubungan pasca salin. Dan telah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber nanti sebagai moderator Dr. Tri Hastono, spesialis Opjin, dan 2 narasumber yaitu Profesor Edi Mardian dan juga Dr. Gatot Hardianto yang sebagai narasumber pada hari ini. Seperti biasa, nanti kami persilakan kepada para peserta untuk bisa bertanya ke seluruh kedua narasumber dan juga moderator, dan juga bisa dengan memanfaatkan fitur Q&A atau dengan kolom chat, atau juga bisa dengan diskusi langsung melalui raise hand. Monggo dipersilakan nanti bila mana ingin bertanya dan diskusi langsung. Seperti biasa, kami persilakan kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi Dr. Brahmana Skandar untuk bisa memberikan sambutan. Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Salam. Prof. Edi, kemudian Dr. Gatot, Dr. Tri sebagai moderator dan narasumber pagi hari ini. Terima kasih sedekah ilmunya. Dr. Seto selaku host, kemudian Dr. Tio, dan juga Dr. Pandu selaku tim Tanya Apa Saja. Saya terima kasih banyak, apresiasi pada semua partisipan. Ini hari libur loh ya, tetapi masih banyak yang join begitu ya. Jadi niat kita, keinginan kita untuk menimba ilmu itu luar biasa sebetulnya. Dan kita punya expertnya ini, bertiga beliau ini meluangkan waktu untuk kita mengenai disfungsi seksual pasca persalinan. Nanti ditanyakan ke beliau-beliau teknologinya apa, perkembangan terbaru apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti tanya apa saja sedang berproses, kita belum tahu kapan, tapi mudah-mudahan diberikan kemudahan. Kita berproses untuk SKP Kemenkes, tapi nanti mungkin akan dipersiapkan oleh tim dan nanti mungkin akan diinformasikan. Ya, demikian dari saya. Selamat berhari libur sekaligus mendapat ilmu kita semua. Terima kasih banyak. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana. Alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk tetap mengisi, dan juga salut kepada seluruh narasumber yang bisa hadir hari ini, dan juga kepada seluruh peserta yang meskipun minggu-minggu ini hari libur, hari Rabu, tapi juga bahkan masih semangat untuk menimba ilmu. Jadi tanpa memperpanjang waktu, mungkin kami nanti segera persilakan kepada Dr. Tri Hastono untuk bisa membawakan acara. Mungkin biasanya nanti akan ada beberapa materi singkat dari kedua narasumber. Kepada Dr. Tri, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, yang terhormat Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Opjin, dan kepada kedua narasumber Prof. Edi dan Dr. Gatot Hardianto, dan juga kepada senior mungkin ya teman sejawat yang hadir di acara Tanya Apa Saja pagi ini. Ya, kebetulan tema kita hari ini sebenarnya cukup menarik ya, disfungsi seksual pasca salin. Ya, nah ini nanti ada dua narasumber kita, ada Prof. Edi dan Dr. Gatot yang akan menyampaikan mungkin materi singkat, dan nanti setelah itu bisa diskusi dan tanya jawab ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang bisa diberikan, mungkin dari Prof. Edi atau Dr. Gatot terlebih dahulu. Ya, mungkin Dokter Gatot dulu enggak apa-apa. Monggo Dokter Gatot. Ya, Baik. Ya, baik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat semuanya. Jadi mungkin saya sebagai pembuka kata saja untuk diskusi lebih lanjut ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi disfungsi seksual pasca salin, simpelnya begitu. Jadi apa yang mau kita bicarakan? Ya tentu pasca salin. Pasca salin ini memang pengertian secara keseluruhan ada dua, bisa per abdominam dan bisa per vaginam.
Tapi tentu yang terkait dengan apa yang paling sering ada gangguan fungsi seksual pasca salin, terutama adalah persalinan-persalinan yang pervaginam ya, lebih banyak begitu ya, bukan yang perabdomen tidak ada, tetapi lebih banyak yang pervaginam. Jadi persalinan ada dua, ada perabdominam maupun pervaginam. Tetapi nanti kita akan fokus untuk persalinan-persalinan bersifat pervaginam. Nah, pervaginam itu kenapa menjadi banyak ya, karena tentu fungsi seksual kan utamanya dikendalikan oleh vagina itu sendiri. Nah, sedangkan persalinan pervaginam itu ranking pertama yang menyebabkan terjadinya cedera pada jalan lahir ya, terutama vagina dan sekitarnya. Nah, sekitarnya yang paling banyak itu adalah perineum. Jadi faktor perineum ini nanti juga merupakan dalam tanda kutip sorotan penting yang tidak bisa kita lupakan. Misalnya apakah perineumnya itu ada ruptur atau bekas epis atau hasil episnya yang tidak optimal atau rupturnya dulu tingkat lanjut misalnya begitu. Itu sangat mempengaruhi dari disfungsi seksual pasca salinnya itu. Lebih daripada itu, bahwa seksual pada wanita, ini kita ketahui bersama, ini kadang-kadang tidak murni masalah fisik ya. Jadi yang kita soroti ini tadi nanti lebih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan fisik. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa masalah seksual ini juga berkaitan dengan masalah psikologis. Khususnya pada wanita-wanita yang pasca salinnya ini misalnya anak pertama misalnya ya, dia belum punya pengalaman untuk memiliki anak ya, misalnya sebelumnya misalnya, sehingga faktor psikologis juga cukup berperan dan bahkan bisa saling memperberat situasi ya, kalau misalnya keluarganya lagi bermasalah dan sebagainya, itu psikologisnya juga mempengaruhi. Jadi selain masalah fisik yang memang mungkin domain kita lebih banyak di topik ini, masalah fisik yang berkaitan dengan pasca salinnya, juga adalah problem psikis ya yang mengikuti, karena pasca salin itu sendiri juga merupakan fase adaptasi bagi ibu-ibu yang biasanya baru pertama kali memiliki anak. Mungkin itu sebagai pendahuluan, saya tidak membawakan slide PPT. Mudah-mudahan bahasannya sebagai pemicu aja untuk nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih Dr. Tri. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Gatot. Ya, sebenarnya cukup antusias ini ya. Sudah ada satu pertanyaan sebenarnya, Dr. Gatot. Ya, tapi nanti kita lihat dulu, mungkin ada pemaparan materi dari Prof. Edi. Ya, monggo Prof. Edi. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Tri. Ya. Ya, saya izin untuk share screen ya. Terima kasih sudah dibantu panitia. Jadi sebenarnya share screen-nya ini sifatnya lebih untuk reminding kita. Tadi beberapa pengantar sudah disebutkan oleh Dr. Gatot tentang disfungsi seksual postpartum ya pada perempuan. Jadi pada prinsipnya, slide ya mungkin ya. Jadi pada prinsipnya sebagai pengantar yang harus kita tahu bahwa fungsi seksual pada seorang perempuan itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Ada faktor biologis, psikologis, dan tentu saja perubahan sosial. Bagaimana dengan fungsi seksual pada persalinan ya? Ternyata sama. Jadi fungsi seksual pada seorang perempuan itu sama, dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis maupun perubahan sosial. Apalagi pada perempuan yang pasca melahirkan pertama kali, perubahan sosial yang terjadi pasti sangat besar. Kenapa kok ini semua bisa mempengaruhi? Kenapa kok bukan faktor biologis saja? Kenapa kok bukan faktor psikologis saja? Kenapa bukan faktor sosial saja? Karena sebuah siklus respon fungsi seksual itu bentuknya itu adalah cycle ya. Semuanya itu saling mempengaruhi. Jadi kalau kita mengingat tentang respon fungsi seksual pada seorang perempuan ya, yang beberapa kali saya tampilkan ya, dimulai dari adanya hasrat ya, hasrat atau desire yang kemudian muncul adanya arousal ya. Arousal ini bisa jadi
muncul akibat hasrat atau desire seorang perempuan sendiri, atau bisa jadi oleh rangsangan dari pasangannya, mungkin dari adanya foreplay dan lain-lain yang menimbulkan fase arousal. Jadi pada fase arousal ini akan muncul yang namanya respon fisikal yang diakibatkan oleh adanya rangsangan, ya. Jadi ini bisa berupa, maksudnya satu misalnya ya, maaf puting susunya membesar, kemudian adanya lubrikasi. Itu adalah respon fisik yang terjadi akibat adanya rangsangan, baik dari internal ya, adanya hasrat maupun rangsangan dari pasangannya. Lalu setelah itu akan terjadi penetrasi, lalu terjadi orgasme, dan timbullah sexual satisfaction atau kepuasan seksual. Apakah semua fase ini harus ada dalam siklus setiap perempuan? Umumnya ada. Tapi kadang-kadang tidak ada desire. Kalau seorang perempuan itu mendapatkan rangsangan yang banyak dari suaminya, mungkin arausalnya akan muncul. Lalu kemudian tentang orgasme juga bisa jadi muncul meskipun tanpa ada satu tahap tersebut. Tapi biasanya tahap-tahap ini membentuk sebuah cycle. Cycle dalam arti kalau misalnya seorang perempuan itu tidak ada lubrikasi dengan baik, maka sangat mungkin nanti penetrasinya akan mengalami kesulitan yang akibatnya terjadi disparenia sehingga tidak bisa mendapatkan orgasme. Jadi tahap-tahap ini biasanya terlalui dengan baik. Jadi bagaimana efek dari persalinan ya? Seperti kita tahu bahwa persalinan secara biologis, secara fisikal itu akan menyebabkan beberapa perubahan ya. Perubahan fisik misalnya, ya kalau persalinan normal mungkin ada proses penjahitan, ya yang butuh penyembuhan, butuh proses wound healing, atau perubahan psikologis misalnya. Bagaimana seorang perempuan yang tadinya itu tidur teratur dari malam misalnya tidurnya jam 8, jam 9, kemudian bangun jam 4, jam 5, ya tiba-tiba harus begadang semalaman. Ya, yang tentu saja faktor psikologis ini akan merubah ya. Termasuk tingkat stresornya itu akan berubah juga. Yang tadinya tidurnya nyenyak, tahu-tahu tiap malam bangun lihat anaknya nangis terus, bayinya nangis terus, stres, asinya nggak keluar, stres, lukanya jahitannya sakit, stres, ya itu faktor psikologis yang akan memberikan pengaruh besar pada fungsi seksual seorang perempuan. Kemudian faktor sosial bagaimana misalnya? Ya faktor sosial kadang-kadang ada ibu-ibu ya yang didampingi oleh ibunya, ibu kandungnya, mertuanya, wes bubuke ambek aku ae ya. Tidurnya bareng aku ae ben gampang kalau malam-malam tangi ya. Begitu ya Dokter Tri ya. Dokter Tri ini pengalaman soalnya. Ini istrinya baru melahirkan ini. Sudah berapa lama ini Pak Tosi ya Dokter Tri? Maret, ini 1 bulan setengah ini. Sudah memulai belum ini sexual function-nya ini? Waduh, kayaknya desire-nya belum ada ini, Prof. Nanti bisa bercerita dari sisi bapak-bapaknya ya, apa betul yang saya sampaikan tadi. Mungkin kadang-kadang tidurnya nggak bisa bareng, atau mungkin tidurnya bareng tapi ya baik ada anaknya, ya tamunya banyak. Itu adalah faktor-faktor sosial yang sangat mempengaruhi seorang perempuan. Kenapa faktor psikologis, faktor sosial ini sangat penting? Karena buat seorang perempuan ya untuk timbulnya hasrat, desire itu tidak harus berupa rangsangan secara fisik ya. Tapi kadang-kadang apa yang ada di otak itu sangat mempengaruhi. Jadi makanya jangan heran kalau misalnya perempuan lihat, maaf ya, laki-laki yang katanya oh itu seksi tuh, six pack gitu ya. Itu belum tentu akan menimbulkan hasrat pada seorang perempuan. Tapi bisa jadi seorang laki-laki yang biasa, tapi kalau itu suaminya ya sudah akan muncul rasa hasrat, itu akan muncul. Jadi buat seorang perempuan apa yang ada di otak itu sangat lebih penting daripada apa yang ada secara fisik atau bahkan biologisnya dirinya sendiri. Jadi ada beberapa penelitian ya, mungkin slide sebelumnya dulu. Ada beberapa penelitian itu yang memang sudah meneliti penelitian tentang sexual function postpartum ini sebenarnya sudah banyak dari zaman dahulu kala. Dan rata-rata memang hasilnya itu akan memberikan hasil yang bervariasi tergantung dari metode penelitiannya. Tergantung besar sampel yang diambilnya.
Tapi beberapa itu memang sudah membandingkan ya antara misalnya pasti akan ada pertanyaan ini. Kalau orang lahiran normal sama orang lahiran pasca sesar itu sebenarnya fungsi seksualnya lebih bagus mana sih? Ada satu penelitian dari Hungaria ya, ini tidak tercantum dalam slide, itu ternyata menyebutkan bahwa pasca sesar dia meneliti pada 3 bulan pertama, pada 6 bulan pertama, dan pada 12 bulan pertama. Ternyata hasil penelitiannya itu menyebutkan bahwa pada pasca sesar maupun pasca persalinan pervaginam itu tidak ada bedanya ya. Fungsi seksualnya itu tidak ada bedanya dua-duanya skornya. Kenapa kok bisa terjadi ya? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang buat seorang perempuan apa yang ada di otak itu lebih penting ya daripada physically yang ada. Ya. Slide berikutnya. Penelitian tersebut mungkin sebagai tambahan ya, penelitian tersebut itu juga membandingkan antara persalinan pervaginam dengan tindakan, kemudian membandingkan SC emergency dan SC elektif. Ternyata tidak ada bedanya. Mungkin juga tergantung dari pasangannya ya. Kalau pasangannya baik, sayang begitu ya, fungsi seksualnya apapun jenis persalinannya itu akan sama. Satu lagi ternyata ada satu faktor protektif ya. Satu faktor protektif terhadap fungsi seksual dalam penelitian di Hungaria tersebut itu dinyatakan bahwa pada perempuan yang obesitas ternyata angka disfungsi seksualnya postpartum itu lebih rendah daripada yang pasien-pasien dengan kurang ini ya, berat badannya kurang. Kenapa? Penelitian tersebut menyebutkan dari analisisnya karena mungkin pasien dengan kecukupan berat badan itu fungsi penyembuhan lukanya baik pada persalinan pervaginam maupun persalinan perabdominam itu fungsi penyembuhan lukanya bagus. Ini kalau pasiennya underweight mungkin penyembuhan lukanya tidak bagus ya. Ini ya sama ya, penelitian ini juga menyebutkan bahwa mode of delivery itu tidak memberikan efek yang signifikan pada fungsi seksual postpartum baik jangka pendek maupun jangka panjang. Slide. Nah ini mungkin hati-hati tadi sudah disampaikan Dr. Gatot. Kalau kita mau membantu fungsi seksual seorang perempuan khususnya pada persalinan pervaginam ya, kita harus bisa melakukan penjahitan dengan baik supaya pengembalinya anatomi itu berjalan langsung dengan baik, tidak ada sisa penyembuhan luka yang menimbulkan psikiatrik dan lain-lain yang pada akhirnya akan menimbulkan disparenia. Slide. Ya, slide. Ini jenis episiotomi. Kita sebenarnya lebih disarankan pada yang jenis episiotomi yang mediana ya, karena pada mediana itu kita tidak terlalu memotong ototnya, perdarahannya lebih sedikit, penjahitannya lebih mudah, dan pada akhirnya nanti simetrisnya bagus dan risiko psikiatriknya lebih kecil. Slide. Menyusui juga kadang-kadang bisa menyebabkan penurunan fungsi seksual karena mungkin adanya hormon yang tidak seimbang ya saat menyusui, terutama mungkin estrogen itu yang turun, itu bisa menyebabkan lubrikasi vagina lebih berkurang. Tapi tentu saja sekali lagi bahwa buat seorang perempuan itu yang paling penting sebenarnya apa yang ada di otak. Kalau suaminya bisa memanjakan, menyenangkan ya, kadang-kadang ya sudah, ayo kita lakukan gitu. Slide. Terima kasih. Demikian dari saya, Dr. Tri. Ya, baik, matur Prof. Edi. Materi yang sudah diberikan ya. Ya. Mungkin langsung saja kita ke Q&A ya. Pertanyaan. Dr. Haria ini tanyanya sebelum dimulai nih, sudah ditanyakan. Baik, yang ditanyakan ini mungkin saya singkat, apakah penjahitan perineum itu berpengaruh, kemudian robekannya yang luas atau persalinan lama maupun ukuran bayi itu apakah berpengaruh terhadap kejadian disfungsi seksual pasca salin? Kemudian penyebab utama dari disfungsi seksual pasca salin apa? Dan yang terakhir ini SC situ dan elektif. Nah ini tadi sampaikan Prof sudah tidak ada beda ya antara untuk
persalinan secara sesar ya, ada beda gangguan disfungsi seksualnya. Nah, mungkin dari penjahitan perineum, robekan luas, persalinan lama, dan ukuran bayi. Apakah berpengaruh ini? Mungkin Dokter Gatut, monggo. Iya, baik, Dr. Tri. Terima kasih atas semua respon dari teman-teman yang mengikuti diskusi ini. Jadi begini, saya mungkin soal angka persen nominal persisnya mungkin saya tidak terlalu menghafalkan. Tetapi saya ingin mengajak sejawat sekalian, mindsetnya, pola pikirnya, supaya soal angka itu bisa tiap tahun berubah, bisa naik, bisa turun dan sebagainya terkait dengan statistik dan sebagainya ya. Tapi pengertian dasarnya ini yang tidak berubah. Jadi begini, sahabat sekalian, selama ini yang saya pelajari, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa disfungsi seksual ada dua aspek yang besar secara umum, fisik dan psikis. Nah, khusus yang saya bicarakan ini adalah yang fisik ya, tentu yang psikis sangat mempengaruhi. Tadi yang masuk dalam kategori psikis itu adalah aspek sosial tadi. Kalau yang masuk aspek fisik itu disampaikan oleh Prof. Eti tadi yang terkait dengan masalah biologi ya. Jadi tetapi apapun kita mau coba yang fisik dulu. Saya bukan mengabaikan psikis tidak, tetapi fokusnya pertanyaan ini lebih ke arah sana supaya mindsetnya sama. Jadi begini, apa sih yang terjadi yang sangat mempengaruhi fungsi seksual dari sisi fisik ya, terutama yang pasca persalinan. Prinsipnya begini, seorang persalinan itu tentu yang dalam hal ini adalah pervaginam begitu ya, persalinan pervaginam, itu dasarnya adalah kerusakan dasar panggul. Sebagai titik awal kita berpikir tentang disfungsi seksual yang dialami oleh wanita itu. Nah, seberapa besarkah kerusakan dasar panggul yang diakibatkan karena proses persalinannya itu ya, nanti ada kaitannya dengan seksualektif dan situ juga. Apakah seberapa besar kerusakan dasar panggul yang disebabkan karena proses persalinan itu yang terutama mempengaruhi gitu ya. Nah, berapa besar kerusakan itu dalam arti prosentasenya itu banyak dipengaruhi oleh banyak hal. Seberapa besar kerusakan partusnya. Nah, seberapa besar kerusakannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya, salah satu diantaranya adalah kalau pervaginam itu berat bayi lahir. Nah, semakin gede bayinya, tentu kita berpikir bahwa semakin besar risiko kerusakan yang terjadi di dasar panggul. Sehingga bayi yang besar tadi mempunyai risiko yang lebih besar untuk terjadinya masalah disfungsi seksual kemudiannya, maksudnya pasca salin. Begitu ya. Nah, apa saja yang bisa mempunyai risiko besar terhadap kerusakan dasar panggul, yaitu salah satunya berat badan lahir. Itu. Jadi kalau ada pertanyaan apa berat badan lahir bisa mempengaruhi fungsi seksual, mempengaruhi dalam arti mempunyai risiko lebih tinggi, gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kerusakan dasar panggul tadi. Tetapi bukan hanya berat badan lahir saja, mungkin berat badan lahirnya normal, tapi misalnya saat proses persalinan dilakukan PPTO ya, persalinan pervaginam dengan tindakan operatif, misalnya menggunakan forceps, menggunakan vakum, misalnya begitu. Nah, itu mempunyai risiko kerusakan dasar panggul yang lebih besar. Nah, balik lagi kalau kerusakan dasar panggulnya lebih besar, dia mempunyai risiko terjadinya disfungsi seksual pasca salinnya menjadi lebih besar. Itu yang dipahami seperti itu. Begitu juga misalnya tadi pertanyaan apa ada hubungannya dengan partus lama. Nah ya, sekarang ditanya, apakah partus lama mempunyai risiko lebih besar menjadikan kerusakan dasar panggul wanita? Kalau memang iya, ya itu juga mempunyai risiko yang lebih tinggi. Soal angka saya saya tidak menghafalkan ya, tapi pemahamannya dulu. Jadi semua. Tetapi dengan hal yang sama, tentu juga model dari vaginanya atau dasar panggul itu juga mempengaruhi. Misalnya apa? Misalnya semua sama, berat badan lahir tidak besar dan sebagainya, tetapi elastisitas dari jaringan ibunya sendiri
yang mempunyai risiko menjadikan kerusakan dasar panggul yang besar itu juga mempunyai makna. Nah, salah satu bentuk elastisitas itu misalnya apa? Kalau yang satu tidak ruptur dengan berat badan lahir tertentu, maka ibu itu sudah ruptur misalnya begitu ya, karena elastisitasnya rendah. Nah, maka itu juga mempengaruhi. Jadi in prinsip apa yang bisa mempengaruhi ranking apa? Ya sangat tergantung. Ranking mana yang paling besar itu sangat tergantung seberapa besar kerusakan dasar panggul yang diakibatkan dari proses persalinan itu sendiri. Nah, pertanyaan tadi, walaupun secara evidence mengatakan ya bahwa seksioelektif dan seksiosito tentu tidak mempunyai perbedaan yang signifikan barangkali atau kurang lebih sama dari gangguan fungsi seksualnya. It's okay. Mungkin evidence-nya memang mengatakan begitu. Tetapi kita harus tetap menyadari ya, harus menyadari dasar pemikirannya bagaimana. Nah, pertanyaannya kan begini. Balik ke risiko kerusakan dasar panggul. Mana yang lebih besar, seksiosito atau seksioelektif yang dapat menyebabkan risiko kerusakan dasar panggul? Karena dikatakan begini, penelitian lain dikatakan begini. Seksio pada saat belum infartu, saya tidak mengatakan elektif atau sitonya ya, tapi dikatakan begini. Seksio pada saat dia sudah masuk proses infartu dan seksio saat dia belum memasuki proses infartu, maka kerusakan dasar panggulnya itu lebih besar pada seksio yang sudah infartu. Artinya apa? Begitu wanita itu memasuki proses infartu, maka dia sudah ada perubahan dasar panggul yang bermakna dibandingkan orang yang belum infartu. Nah, dari sini meskipun mungkin hasilnya pasca salinnya fungsi seksualnya dikatakan kurang lebih sama, tetapi kita harus menyadari bahwa ada perubahan yang signifikan sehingga kalau dipikirkan secara logis bahwa kerusakan dasar panggul merupakan dasar risiko untuk terjadinya gangguan fungsi seksual, maka kerusakan dasar panggul yang besar itu juga lah, meskipun prosesnya secara sesar, tetapi kerusakan dasar panggulnya sudah terjadi, maka itu risiko fungsi seksualnya juga tetap besar. Sebagai contoh ekstrim misalnya, sebagai contoh ekstrim. Orang dilakukan vakum gagal, misalnya. Vakum gagal. Vakum gagal kan otomatis diseksio. Nah, pertanyaannya, seksionya tentu seksiosito, karena misalnya vakum gagal. Misalnya. Nah, kan saya tanya, seksio yang model begini, apakah kerusakan dasar panggulnya lebih kecil atau lebih besar dibandingkan seksio-seksio yang lain? Tentu bisa dimengerti bahwa seksio pada kondisi seperti ini kerusakan dasar panggul atau sebelum kerusakan lah. Perubahan dasar panggulnya yang lebih buruk itu pasti risikonya lebih besar. Sehingga walaupun tidak mudah dikatakan bahwa kalau gitu podo wae seksio pasca vakum sama seksio yang elektif dari fungsi seksualnya. Ya mungkin secara evidence perlu kita tengok ulang. Jangan-jangan dia membandingkannya sama-sama seksio yang misalnya sitonya tidak ekstrim, misalnya begitu ya. Tapi kalau bisa dimengerti bahwa problemnya adalah kerusakan dasar panggul, maka apapun itu tetap mempunyai risiko yang lebih besar. Ya, walaupun evidence itu kan hanya bukti, tapi kan kita harus telusur reasonnya, begitu ya. Oke, mungkin itu Dr. Tri yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi mungkin tidak berupa angka-angka, tetapi berupa pemahaman yang mudah-mudahan itu bisa dimengerti oleh sejawat sekalian ya, pemikirannya. Terima kasih. Ya, baik, Dokter. Mungkin bisa jadi ini ya, ide penelitian kita juga ya, Dok ya. Beberapa yang patut itu bisa kita Siap. skor. Nah, seperti itu ya. Mungkin tadi pertanyaan yang ini Dokter Haryo tadi ada yang ditanyakan penyebab utama disfungsi seksual ya. Nah, tadi kan Prof. Edi sudah menyebabkan faktor psikologis dan fisik. Mungkin untuk persalinan pada pasca persalinan ini apa ya Prof penyebab utamanya? Mungkin bisa disampaikan lagi Prof. Gimana Dr. Tri?
penyebab utama dari disfungsi seksual pasca salin. Nah, itu Oh ya, kira-kira apa yang ya paling penyebabnya berperan, kita. Prof? Ya. Jadi penyebabnya itu ya kompleks tadi itu seperti yang saya Ya. sebutkan. Ada psikososial ya, ada faktor biologis, ada faktor psikologis, ada faktor sosial. Biologis apa? Biologis ya proses penyembuhan luka ya, baik itu luka sesar, luka pasca penjahitan perineum, dua-duanya ini bisa menyebabkan pasien merasa nyeri ya. Maka kadang-kadang itu masih ada sisa nyeri yang bisa terjadi pada saat pasien memulai hubungan seksual. Jadi kalau di tempat kita kan hubungan seksual itu biasanya dimulai pada saat setelah selapan ya, kalau orang Jawa bilang. Setelah nifasnya selesai, setelah 40 hari, dimulai hubungan seksual. Kadang-kadang masih ada nyeri yang dialami oleh pasien, baik itu pasien SC dan pasien pervagina. Satu memang mungkin nyeri, dua mungkin secara psikologis takut sakit. Itu sangat memungkinkan pasien akhirnya tidak bisa memulai hubungan seksual dengan baik. Desire-nya nggak muncul, hasratnya tidak muncul. Kalau desire dan hasrat tidak muncul, maka arousal-nya tidak ada. Kalau arousal-nya tidak ada, lubrikasinya berkurang. Jadi beberapa penelitian itu menyebutkan lubrikasi pada pasien postpartum itu memang bisa menurun. Kenapa? Ya sebabnya adalah biologis, psikologis tadi. Akibatnya ketika terjadi penetrasi akan terjadi rasa nyeri atau disparenia. Pada saat menyusui sama ya, jadi ada yang namanya oksitosin. Oksitosin pun kadang memberikan dampak yang bisa menekan estrogen. Estrogennya turun. Kalau estrogennya turun, maka fungsi lubrikasi pun berkurang. Itu adalah contoh faktor biologis. Kemudian faktor psikologisnya bagaimana? Faktor psikologis itu juga bisa menurunkan desire. Jadi kalau seorang perempuan kepikiran anakku bayi, ya, anakku kok aslinya kok belum bisa menyusui dengan baik, dia kok berat badannya nggak nambah-nambah bayinya, BAB-nya kok sering ya kayak mencret, itu membuat seorang perempuan tuh mikir. Belum lagi misalnya anaknya misalnya nggak cuma satu ya, anaknya misalnya 2, 3 masih kecil-kecil semua, pasti mempengaruhi secara psikologis. Padahal tadi seperti yang saya sebutkan, untuk seorang perempuan, maka faktor psikologis, faktor otak itu sangat penting sekali untuk memulai sebuah hubungan. Jadi dia tidak akan bisa tenang, dia tidak akan bisa memulai sebuah hubungan kalau ternyata faktor tersebut itu tidak clear ya, tidak clear, masih ada sesuatu. Dan satu lagi itu beberapa juga menyebutkan salah satu ketakutan kenapa seorang perempuan itu tidak bisa memulai desire-nya itu adalah karena kalau misalnya dia belum KB, jadi dia waduh nanti takut hamil lagi. Jadi dia menghindari hubungan karena khawatir nanti hamil lagi. Itu faktor biologis, psikologis. Faktor sosial banyak ya. Jadi misalnya tidurnya diajak bareng sama ibunya, nanti biar aku bantu nih kalau waktu menyusui, biar tinggal bangunkan saja. Atau faktor sosial yang lain dilarang untuk hubungan oleh orang tuanya. Kan ada kadang, aduh ojo kumpul dhisik, engkau ngenteni 3 wulan kayak begitu, itu ada. Jadi kalau ditanya faktor utama yang mana? Faktor utama buat saya tidak ada yang utama, semuanya adalah utama. Karena dalam sebuah hubungan seksual, situasinya itu adalah kompleks. Ini adalah sebuah lingkaran yang sangat dipengaruhi oleh faktor biopsikososial. Dan semuanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Sebaik apapun faktor biologisnya, kalau psikologisnya itu masih ada masalah, maka fungsi seksual tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Itu yang tadinya misalnya, dia sudah desire, ini contohnya ya, aduh sudah pengen nih hubungan nih dengan suaminya, tahu-tahu bayinya nangis. Ya. Bayinya nangis, apa yang terjadi, Dokter Tri? Ya, harus bayinya dulu, Prof ya. Tidak jadi. Kembali kesal ya kita ya. Iya. Jadi kayak isi bensin tuh langsung hilang semua, konsentrasinya langsung hilang semua. Ya. Jadi padahal dari sisi biologis semuanya baik-baik aja ya. Lukanya sudah sembuh baik, hormonnya baik, sudah kepengen nih. Tapi begitu ketemu bayinya nangis ya,
di tengah-tengah situasi tersebut bayinya nangis, pengen minta ASI, ya sudah kembali ke nol. Ya. Jadi mana yang lebih utama? Semuanya sangat utama. Jadi kalau pengen sebuah fungsi kehidupan seksual itu bagus, maka ketiga faktor tersebut harus dalam kondisi bagus. Terutama dalam kasus pasca persalinan ya, semuanya harus dalam kondisi yang bagus ya, lingkungan tenang, psikologisnya tenang, ya biologisnya bagus semuanya, maka fungsi seksual akan baik lagi. Gitu Dokter Tri. Iya, baik Prof. Jadi multifaktorial dan itu multifaktorial tadi yang mempengaruhi dari apa namanya fungsi seksualnya ya Prof ya. Baik, ini ada yang resen, Dokter Surinto. Mungkin dari panitia bisa ini ya, mungkin mau bertanya secara langsung. Ya, silakan Dokter Surinto M. Kamsi. Apakah mau menyampaikan pertanyaan secara live? Monggo, Dokter. Ya, mungkin belum monitor ya. Ya, baik. Masuk Ini kepencet. iya mungkin kepencet juga ya. Baik. Saya ambil lagi dari pertanyaan ini ya, dari pertanyaan yang ada. Nah, ini dari Dokter Handi. Apakah ada kaitan ibu menyusui dengan libido ibu pasca salin? Ya, sepertinya sudah dijawab juga ya sama Prof tadi ya, bahkan secara hormonal tadi sudah dijawab ya. Baik. Kemudian ini yang mungkin belum, ini, tapi tidak ada namanya ini. Tata laksana apa yang bisa diberikan pada pasien yang mengalami disfungsi seksual pasca salin? Nah, mungkin Dokter Gatot, kira-kira apa tata laksananya? Karena penyebabnya multifaktorial tadi ya. Ya, baik. Sebenarnya ya, baik. Ya, terima kasih Dokter Tri. Ya, terima kasih responnya dari teman sejawat sekalian. Jadi saya kembali ke apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Edi tadi ya, bahwa penyebabnya multifaktorial. Nah, sehingga dalam melakukan tata laksana tentu kita memperhatikan faktor etiologi atau faktor predisposisi yang menjadikan wanita tersebut mengalami gangguan disfungsi seksual. Ya memang harus kita telusur. Nah, tata laksana prinsip adalah sangat tergantung dari faktor predisposisi yang muncul di setiap pasiennya itu apa. Kalau memang misalnya, mohon maaf, penyebab disfungsi seksualnya kita telusur lebih lanjut, misalnya, nyeri saat dilakukan saat melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, misalnya nyeri. Nah, kemudian kita telusur nyerinya kira-kira kenapa, ada apa dengan nyerinya itu. Misalnya kita menelusur lebih jauh dari pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa risiko nyerinya pada bekas jahitan episiotomi yang mungkin kita nilai tidak optimal misalnya. Nah, maka kalau ditanya apa tata laksana gangguan fungsi seksual pada wanita itu, ya kita akan koreksi tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya kita curigai karena bekas jahitan episiotominya yang tidak optimal, maka kita koreksi untuk jahitan luka episiotominya, misalnya begitu. Kalau misalnya, karena ragu-ragu dok mau hubungan karena saya belum menggunakan KB, misalnya tadi disampaikan oleh Prof. Edi ya, alat kontrasepsi, sehingga saya ragu-ragu setiap kali mau hubungan ragu-ragu. Nah, kan mengalami gangguan fungsi seksual juga. Karena itu, maka ya sudah, tata laksananya apa? Ya kita berikan konseling untuk penggunaan alat kontrasepsinya atau KB-nya. Sudah, jadi kalau ditanya apa tata laksananya, sangat tergantung dari penelusuran kita apa yang menjadi etiologi atau predisposisi kuat terjadinya gangguan fungsi seksual itu sendiri. Itu ya, mungkin itu jawaban yang utama. Dan sekaligus saya mungkin menyambung informasi dari yang disampaikan Prof. Edi, perhatian-perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan waktu-waktu kritis Dokter Tri atau teman sejawat sekalian, bahwa terkait dengan pasca salin ini kan ada fungsi seksualnya yang terkait dengan organ murni sama yang terkait dengan proses pasca salinnya itu sendiri. Jadi
karena ini gangguan fungsi seksual pasca salin, maka proses pasca salin itu juga ikut berpengaruh di dalam hubungan gangguan fungsi seksualnya itu. Nah, waktu-waktu kritis yang kita mendapat perhatian itu biasanya begini. Yang pertama adalah nifas, misalnya begitu ya. Kalau dia melakukan hubungan di periode nifas ya karena mungkin suaminya sudah nggak tahan dan sebagainya, ya itu ceritanya akan beda ya. Jadi periode pertama adalah nifas, itu yang periode kedua adalah periode di mana si jaringan panggul atau jaringan dasar panggul, organ panggulnya mengalami resolusi yang sudah sempurna, kembali ke nol, kurang lebih begitu. Nah, kapan kembali ke nol itu biasanya average ya, kalau semuanya tidak ada gangguan, tidak ada masalah khusus, biasanya dalam waktu 12 minggu. Ya, kalau gampangannya waktu bulan ya 3 bulan gitu ya. Setelah nifas itu masih ada periode 3 bulan. Tolong juga mendapatkan perhatian pada periode-periode itu dasar panggul atau jaringan atau organ panggul itu juga baru masih mengalami resolusi dan biasanya rata-rata mencapai 3 bulan. Setelah 3 bulan baru istilahnya balik dari itu. Sehingga kalau pada periode-periode itu masih terjadi gangguan fungsi seksual, masih sangat bisa dimengerti. Kenapa? Karena memang pada periode resolusi dari jaringan yang ada di sana. Apakah itu proses penyembuhan luka pasca salinnya sendiri maupun proses penyembuhan luka akibat yang lain-lainnya, misalnya jahitan perineum, jahitan rupturnya, dan robekan di vaginanya, dan sebagainya. Itu masih dalam proses resolusi, sehingga bisa dimengerti kalau pada sisi lain yang tambahan adalah kembalinya yang aspek biologi, kembalinya pemulihan hormonalnya tadi, Dr. Tri ya. Pada hormonalnya gimana? Kalau hormonalnya masih belum stabil, belum kembali dari nol lagi, maka sangat mungkin mengalami gangguan fungsi seksual yang lebih dipengaruhi karena faktor hormon. Nah, kapan kembalinya hormon balik nol? Kalau jaringan resolusi jaringan dasar panggulan kurang lebih 12 minggu atau 3 bulan itu. Maka kalau yang hormonal ya sangat tergantung. Tergantung apa? Misalnya tadi disampaikan, apakah yang bersangkutan memberikan ASI atau tidak? Karena memberikan ASI juga bisa mempengaruhi faktor hormonalnya, yang itu berdampak pada fungsi seksualnya. Begitu juga apakah dia menggunakan KB kontrasepsi tertentu, misalnya kontrasepsi yang mengandung hormon. Nah, ini kan juga bisa mempengaruhi pemulihan hormon fisiologisnya. Nah, ini juga bisa berdampak mempunyai pengaruh kepada fungsi seksual. Jadi selain waktu, tadi ada waktu-waktu kritis yang perlu mendapat perhatian, juga pengaruh lain ya, yaitu misalnya hormonal tadi. Nah, hormonal itu waktunya kapan? Ya bisa jadi nggak sama tiap orang ya, hormonal, pemulihan hormonal dan pengaruh KB dan pengaruh ASI dan sebagainya. Mungkin itu Dr. Tri yang perlu mendapat perhatian dari sisi lain selain masalah tadi ya. Oke, ya terima kasih. Ya, baik, Dokter Gatot. Terima kasih, Dokter Gatot. Nah, mungkin ini sekalian dok ya, karena pertanyaannya dari Dokter Indi ini. Jadi tadi yang semua yang dibahas dari segi wanitanya. Nah, bagaimana untuk yang laki-laki? Sebenarnya kita memang ini ya dok, diskriminasi seksual pasca salin ya pada wanita. Tapi mungkin ini Dokter Gatot ada pengalaman ya, mungkin ya dokter karena laki-laki ya dok ya. Apakah sama ini dok? Iya Ya. kira-kira. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Baik, terima kasih. Tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi atau situasi pasca salin pada wanita atau istrinya itu juga bisa mempengaruhi seksual dari pasangannya atau suaminya. Sangat mungkin. Kalau misalnya, mohon maaf misalnya, karena situasi yang ada di lingkungan itu pasca salin dia punya bayi, kemudian dia harus tidur berpisah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eti sebagai contoh, tidur berpisah hanya dengan bayinya, dia tidak mau bersama yang lain karena tempat tidurnya tidak muat misalnya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi pasangannya.
pasangan yang tadinya mungkin sudah muncul gairah karena sudah lama tidak melakukan hubungan seksual begitu, tetapi karena situasi tidak mendukung, bisa jadi dia juga mengurungkan niat ya gitu ya, mengalihkan perhatiannya dari aspek seksual ke hal-hal yang lain. Itu sangat sangat juga sangat bisa dimengerti. Nah, tetapi tidak ada rumus yang baku, karena sangat tergantung bagaimana yang bersangkutan atau si suami menyikapi situasi dan kondisi yang ada pada pasangannya. Nah, tergantung sikapnya bagaimana. Nah, itu kadang-kadang tidak ada pola yang khusus. Nah, tapi sangat bisa dimengerti bahwa suaminya juga ikut terpengaruh dengan kondisi yang ada, sangat bisa dimengerti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi mungkin hampir sama ya, tapi ya, atau tidak beda jauh ya, maksudnya antara wanita dan laki-laki sama-sama Ya, multifaktorial penyebabnya. Kemudian tentunya kalau kita memang pelajari dari wanitanya ya, siklus apa atau fungsi seksualnya ya hampir sama ya. Laki-laki tentunya juga ada desire, kemudian arousal, orgasme sampai fase resolusinya ya, oke ya. ya. Jadi sepertinya ya sama. Kalau terpengaruh yang lain ya pasti akan berpengaruh juga terhadap fungsi seksualnya. Iya. Baik. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan ya. Apa yang perlu diperhatikan saat perineorapi untuk mengurangi resiko disfungsi seksual pasca salin? Ya, Prof. Eti mungkin bisa menjawab, Prof. Ada pertanyaan? Oke. Mungkin bisa diulang, Dokter Iya. Tri, pertanyaannya. Ya, yang perlu diperhatikan saat perineorapi, Prof, untuk mengurangi resiko disfungsi pasca salin. Ya, baik. Ya. Jawabannya bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi karena baik dokter umum itu kan juga bertanggung jawab untuk melakukan penjahitan ya, persalinan normal dan penjahitan maupun sebagai SPOG juga harus bisa melakukan persalinan normal sekaligus penjahitan yang baik ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana sih mencegah disparenia pada saat yang ada hubungannya dengan penjahitan pada saat perineorapi. Satu yang pertama harus diperhatikan itu adalah tentang bahan. Jadi bahan untuk penjahitan itu Cochrane itu menyebutkan bahwa pemilihan benang itu diutamakan kalau itu hanya ruptur grade 1-2, maka penggunaan benang-benang yang cepat diserap seperti yang saat ini kita gunakan tuh ya, entah itu judulnya rapid titik-titik, Safil quick titik-titik quick ya. Itu ternyata less pain. Jadi less pain dibandingkan dengan yang kalau kita memakai catgut biasa. Dibandingkan dengan catgut biasa atau kalau misalnya kita menggunakan benang yang diserapnya lama ya, sampai 3 bulan begitu. Jadi pilihlah satu bahan yang memang dia itu cepat diserap. Kalau hanya ruptur grade 1-2. Kalau ruptur grade 3-4 bagaimana? Kalau ruptur perineumnya grade 3-4 tentunya bahannya disesuaikan. Kalau penjahitannya masih pada saat sphincter ani, pada saat mukosa anus, tentu saja dipilih bahan-bahan yang memang long absorbable ya. Entah itu jadi polydectin ya, yang long absorbable ya, yang selama ini bisa kita gunakan entah itu Safil atau Vicryl dan lain-lain. Tapi bukan yang rapid. Rapid hanya bisa digunakan untuk otot-otot perineum, jadi otot levator ani, otot diafragma urogenitalis itu bisa menggunakan yang rapid. Tapi untuk otot sphincter ani dan mukosa anus maka gunakan yang long absorbable tadi. Jadi bahan ya. Kemudian yang kedua adalah secara teknis penjahitan. Secara teknis penjahitan itu disebutkan bahwa dari Cochrane-nya itu juga menyebutkan bahwa Cochrane itu adalah sebuah systematic review yang membandingkan banyak penelitian, kemudian dia menyimpulkan. Disebutkan bahwa jahitan kontinus itu less pain, ya, less pain dan itu juga mengurangi risiko disparenia dibandingkan kalau kita melakukan jahitan satu-satu. Di mana ya? Di mana saja, mulai pada mukosa vagina, mulai pada otot atau pada kulit. Jadi kalau bisa semuanya itu jahitannya itu adalah jerujur. Tentu saja berbeda kalau misalnya penjahitannya pada mukosa anus, pada otot sphincter ani,
tentu saja metode jahitannya berbeda ya, seperti yang sudah diajarkan biasanya. Kemudian untuk otot-otot perineum, otot levator ani, otot superficial ya. Kalau memang ternyata lukanya itu dalam, kita boleh melakukan jahitan satu-satu. Tapi kalau lukanya tidak dalam, perdarahannya tidak banyak, sebenarnya kita cukup jelujur juga. Jadi ini sudah ada penelitiannya juga. Kemudian untuk simpul, jadi disebutkan bahwa semakin sedikit simpul yang kita lakukan itu akan semakin less pain dan mengurangi disparenia. Jadi seperti yang sudah biasa diajarkan ya, simpul pertama kan 1 cm di ujung luka ya, di atas ujung luka. Habis itu kan jelujur terus. Habis itu nanti di perbatasan antara mukosa vagina dengan kulit disimpul, habis itu jahit lagi ke bawah. Apakah di bawah perlu disimpul? Tidak. Lanjut lagi ke atas, subkutikuler ke atas, baru ketemu dengan simpul yang tadi. Jadi paling enggak maksimal kita cuma butuh 2 simpul sebenarnya. Jadi jangan banyak-banyak simpulnya. Semakin banyak simpul, semakin sakit. Kemudian yang ketiga adalah tempat simpul itu ada di mana? Ya, tempat simpul itu sebaiknya jangan diletakkan pada kulit. Jadi lebih baik di dalamnya himen. Jadi sebelum himen itu loh, itu tempat simpul pertemuan itu sebaiknya di situ. Karena kalau dia di kulit, terutama perbatasan antara mukosa dan kulit, itu akan menyebabkan rasa nyeri. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ada catatan penting yaitu lakukan aproksimasi jahitan dengan baik. Jadi menjahit itu tidak hanya menjahit jelujur biasa, tapi betul-betul harus dipastikan bahwa yang kita temukan itu adalah antar otot begitu. Jadi kalau misalnya yang terputus itu otot transversus perinei superficialis ya. Otot itu kan diafragma urogenitalis itu kan bentuknya kayak diamond shape ya, segitiga begitu. Di situ ada otot bulbo cavernosus, ada ilio ada transversus perinei superficialis ya. Biasanya yang terpotong kan transversus superficialis itu kan. Kemudian otot levator ani. Maka aproksimasi kedua otot ini harus yang terpotong itu harus terjadi dengan baik. Kalau aproksimasinya tidak baik, maka bisa juga menimbulkan rasa nyeri selain estetikanya tidak baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Dokter Tri ya. Dan harus dipastikan bahwa pasien bisa menjaga kebersihan dengan baik juga supaya wound healing-nya itu bagus gitu. Karena sebenarnya untuk proses penyembuhan luka yang bagus itu tidak hanya tergantung dari kita yang menjahit, tapi juga tergantung dari proses penyembuhan luka. Kalau proses penyembuhan lukanya tidak baik, ada infeksi, maka nanti luka itu tidak akan bisa gandeng dengan baik. Bisa jadi mungkin dia jeglong, bisa jadi mungkin dia nanti mengalami sikatrik, yang ini semuanya bisa menyebabkan terjadinya disparenia. Ya, begitu ya Dokter Tri. Iya, Prof. Ya, seperti yang dulu ya, memang Prof sama Dokter Gatot ajarkan kalau ruptur derajat 1-2 itu ya, ada prinsipnya tadi itu ya, aproksimasi, kemudian sedikit simpul ya, jangan jelujur, 1 cm di atas ujung luka, dan bahan benang yang cepat diserap ya. Mungkin itu untuk ini ya, membantu bagaimana dapat menjahit ruptur perineum dengan baik, dan tentunya juga akan mengurangi ini ya, nyeri pasca salinnya. Baik, pertanyaan lagi mungkin juga sudah terjawab ya dari Dr. Francisco. Apakah pada persalinan perabdominam mengurangi resiko terjadinya postpartum sexual dysfunction? Ya, mungkin sudah terjawab tadi Prof. Edi ya. Ada beda nggak ini Prof? Persalinan perabdominam? Tadi Dr. Gatot juga sudah menyampaikan kalau perabdominalnya sudah ada tanda-tanda sudah masuk infarto mungkin ya, sudah terjadi gangguan dasar panggul. Nah, itu ya mungkin ada gangguan juga. Mungkin Prof. Edi bisa menambahkan ya. Ya, tadi apa bedanya persalinan pervaginam dengan SC ya? Bukan, apakah persalinan perabdominan mengurangi resiko terjadinya disfungsi seksual ya? Ya, ya itu tadi ya, disfungsi seksual itu kan kompleks banget. Iya. Sekali lagi kalau ditanya apakah beda ya antara yang
apakah pada yang pervaginam itu akan lebih disfungsi seksual dibandingkan yang perabdominam? Jawabannya tidak ya, karena memang banyak penelitian itu secara konsisten menyebutkan tidak ada bedanya. Kenapa kok ini bisa terjadi ya? Faktornya banyak. Faktor fungsi seksual buat seorang perempuan itu tidak hanya faktor biologis saja, tapi juga banyak faktor. Ada faktor psikologi, sosial ya. Meskipun pasien ini lahir perabdominam, tapi kalau ada postpartum blues ya, Ya. rewel banget bayinya ya nggak akan bisa terjadi fungsi seksual yang bagus ya. Terus kalau Gatot tadi kan mencontohkan kalau misalnya SC-nya itu sudah terjadi dasar panggulnya sudah mengalami melar begitu ya mungkin ya tidak akan ada bedanya. Jadi pada prinsipnya mungkin yang harus diberikan bold ya itu adalah bahwa persalinan perabdominam itu tidak selalu dapat mencegah terjadinya disfungsi seksual. Gitu Dr. Tri. Baik. Ya, mungkin Dr. Gatot ada yang ditambah lagi, Dok, dari ini disfungsi seksual pasca salin? Mungkin terbatas waktu juga ini, Dokter. Ya, Baik. tambahan Mungkin ya sedikit ya. menambahi sedikit teknik lebih ke teknik penjahitan tadi perineurapi ya. Tadi sudah semua disampaikan oleh Prof. Eti ya. Hanya biasanya yang rodok dalam tanda kutip tricky ya, tricky yang perlu mendapat perhatian kalau jahitan perineum itu pastikan kalau dia masih seksual aktif ya, masih fungsi seksualnya diutamakan, hati-hati jangan sampai kulitnya terlipat ke dalam ya. Walaupun sudah disampaikan secara garis besar bahwa aproksimasinya harus baik, tetapi lihat sama-sama baiknya, tetapi kalau dia menyebabkan dalam tanda kutip kulitnya terlipat cenderung masuk ke dalam ke lumen itu biasanya mempunyai risiko dispareunia yang muncul menjadi ada lebih besar gitu ya risiko. Nah, yang ideal kalau untuk seperti itu lebih baik mungkin sedikit mukosanya yang keluar ya, yang lebih keluar sehingga nanti pada saat aktivitas seksual itu mereka sebagai bantalan untuk aktivitas koitusnya itu ya, sehingga risiko nyerinya menjadi lebih sedikit gitu. Ya mungkin itu lebih sedikit tricky ya, maksudnya memperhatikan aspek detail itu gitu ya. Selain memang aproksimasi, basicnya adalah aproksimasi, tapi sama-sama aproksimasinya kalau bisa jangan yang terlipat ke dalam kulitnya ya, lebih baik mukosanya yang sedikit keluar begitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kadang-kadang tidak terlalu kita perhatikan, pokoknya jahit ya, gitu seolah-olah begitu. Baik, terima kasih Dr. Tri. Baik, terima kasih Prof. Eti dan Dr. Gatot. Ini kita sudah lebih 1 menit ya. Mungkin sedikit saja kesimpulannya. Jadi penyebabnya tadi multifaktorial ya. Nah, kita nanti sebagai SPOG mungkin lebih sedikit meluangkan lebih waktu ya untuk ke pasien kita kalau ada masalah-masalah mengenai disfungsi seksual ini ya. Dan tadi fase-fase dari fungsi seksual sudah dijelaskan juga oleh Dr. Gatot dan Prof. Eti. Nah, dan semoga yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, Prof. Eti dan Dr. Gatot ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mungkin dari saya akhiri. Terima kasih Prof. Eti dan Dr. Gatot sekali lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ti sudah meluangkan waktu kepada tiga narasumber, Prof. Eti, Dr. Gatot, Dr. Tri, jadi diskusi di hari libur ini. Jadi insya Allah banyak manfaat. Jadi pelayanan kita nggak terbatas cuma sampai lahiran, tapi pasca salin nyata juga masih ada tempat untuk bisa kita memaksimalkan perawatan kita terhadap ibu hamil dan juga infus. Terima kasih sekali lagi, kita akhiri, kita ketemu lagi tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.